udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Terima kasih nih kepada perusahaan film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami. Walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka untuk semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Peggy Setiawan ditetapkan polisi sebagai pelaku dan otak di balik pembunuhan Vina Cirebon. Peggy Setiawan ditangkap setelah 8 tahun masuk dalam daftar pencarian orang. Peggy ditangkap saat sedang bekerja jadi kuli di kota Bandung bersama sang ayah Rudi Irawan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak netizen yang merasa Peggy bukanlah pelaku pembunuh Vina Cirebon. Hotman Paris Hutapea yang awalnya sangat senang dengan penangkapan Peggy Setiawan kini berbalik arah. Hotman dan keluarga Vina kini justru ragu apakah Peggy Setiawan benar-benar pelaku pembunuh Vina. Apalagi setelah 5 dari 6 terpidana mengatakan, sosok Peggy Setiawan bukan pembunuh Vina Dewi alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Peggy diamankan oleh personel Polda Jawa Barat dibantu personel Bareskrim. Ada 3 sosok polisi yang bertanggung jawab di balik penetapan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Adapun dalam kasus ini 8 yang sudah terpidana seumur hidup. Sementara terbaru, Peggy Setiawan ditangkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon. Kini pihak kepolisian harus membuka kembali lembaran demi lembaran fakta-fakta yang terungkap di tahun 2016. Bahkan disebut-sebut runyamnya kasus ini disebabkan oleh 3 polisi yang berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Lantas siapa sajakah nama 3 polisi yang bertanggung jawab atas penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka? Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. 1. Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Pengacara Peggy yakni Tony menyebut bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan ialah sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus Vina dan Eki. Kombes Surawan juga bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama terhadap kliennya Peggy Setiawan. Diketahui penangkapan 1 dari 3 DPO Peggy Setiawan menuai polemik. Tak sedikit dari masyarakat mengecam penetapan Peggy sebagai tersangka. Kendati demikian, Surawan yakin bahwa pihaknya tidak salah tangkap terhadap otak kejahatan pembunuhan Vina dan Eki. Terkait apapun yang disampaikan itu, terserah, silakan, tetapi kami tetap berpegangan kepada fakta penyidikan. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman terhadap fakta bukan asumsi, ucapnya.
Pernyataannya juga menuai kontroversi ketika menyebut 2 dari 3 DPO merupakan fiktif. Menurut Surawan, tersangka bernama Andi dan Dani hanyalah karangan dari tersangka lain yang telah ditangkap. Mengulik rekam jejak Kompol Galih Wardani diperiksa Propam Mabes Polri atas kasus pembunuhan Vina Dewi alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Satu lagi yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini ialah Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada tahun 2016. Kala itu, posisi Kasat Reskrim dijabat oleh Kompol Galih Wardani. Setelah 8 tahun berselang kasus ini mencuat dan viral, Kompol Galih Wardani pun turut diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 malam. Sejak Kamis, Propam Mabes Polri dan Polda Jabar telah berada di Mako Polres Cirebon Kota. Kompol Galih Wardani pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Saat menangani kasus Vina Cirebon, Galih Wardani masih berpangkat AKP. 4 tahun setelah kasus Vina Cirebon, Galih Wardani ditugaskan menjadi Wakapolres Indramayu pada tahun 2020. Bahkan Galih Wardani juga naik pangkat dari sebelumnya AKP menjadi Kompol. Kemudian pada Maret tahun 2022, Kompol Galih Wardani harus mengikuti Sespimen Polri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat yang lebih tinggi. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari Muhammad Rizky alias Eki kekasih Vina yang tewas dibunuh. Ibtu Rudiana sontak menjadi perbincangan publik, begitu sosoknya seketika menghilang saat kasus pembunuhan Vina dan Eki viral. Bahkan kuasa hukum Vina yang tergabung ke dalam tim Hotman Paris bertanya-tanya keberadaan Ibtu Rudiana yang misterius. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tony RM pun menyebut prosedur penangkapan hingga proses pemeriksaan para pelaku dinilai janggal. Tony memaklumi jika Ibtu Rudiana yang kala itu menjabat di bagian unit narkoba, melakukan penangkapan terhadap para terduga pelaku pembunuhan anaknya. Kalaupun mengamankan sebagai orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional diserahkan kepada penyidik reskrim, ujarnya. Menurutnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh tim penyidik dari bagian reserse kriminal. Alih-alih diserahkan kepada penyidik reskrim, Ibtu Rudiana sendiri yang disebut menginterogasi ke-8 pelaku. Informasinya itu diinterogasi sendiri, sampai muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan sudah langsung dicari DPO-nya juga ditentukan. Padahal belum dibuatkan laporan polisi, artinya dari pertama saja ini sudah melanggar prosedur, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Peggy Setiawan diduga sebagai salah satu anggota geng motor yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki di Cirebon. Selain itu, Peggy Setiawan juga digadang-gadang sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Kendati demikian, tertangkapnya Peggy Setiawan ini menimbulkan sejumlah kontroversi.